akan membayangkan ini akan menjadi acara seperti umumnya lah acara TV yang ada di Indonesia. Tapi pas kami menjalankan prosesnya, itu yang namanya air mata, kata-kata, banyak sekali luapan emosi yang tidak pernah bisa kita ungkapkan di layar kaca sebelumnya. Saya juga belajar, oh mereka yang lebih kurang dari apa yang saya dapat bisa demikian mulia gitu. Kayak seneng gak bisa diungkapin, ini benar nggak sih gitu, ini benar nggak sih, benar nggak masuk kuliah, ini benar gitu. Ya. Terus kayak nampar gitu kan, oh iya ini benar gitu, iya benar kan ya, iya benar. Terus pas dapat teman satu nanya, ini benar di sekolah ya, iya ini kampus nih, iya sampai saya dicubit gitu, nih ya. Wah sakit, iya bener ini kampus. Kayak gitu. Saya senang sekali bisa punya perpustakaan. Senang bisa punya perpustakaan. Iya. Itu katanya udah rame banget tuh teman-temannya Doni datang ke perpustakaan. Ceritain dong. Ya rame, tapi teman-temannya ada yang minta buku komik, buku Naruto. Acara ini dipersembahkan oleh PT Inti Sumber Baja Sakti dan Samudra Marine Indonesia. Selamat malam, apa kabar pemirsa? Berjumpa lagi di sebuah program yang tentunya mewujudkan mimpi-mimpi mereka yang bukan hanya untuk diri mereka sendiri tapi juga untuk orang yang mereka kasihi. Saya Ferdi Hasan dan saya Raden Madlias. Inilah Mimpi Jadi Nyata. Malam hari ini, Matt, program kita berbeda dengan program-program sebelumnya, di mana ini edisi spesial ya. Ya betul sekali Ferdi. Jadi tidak terasa ini sudah 1 tahun Mimpi Jadi Nyata menemani para pemirsa yang ada di rumah. Kenapa spesial Ferdi dan juga pemirsa? Karena hari ini, pada malam hari ini, kita akan mengundang kembali para pejuang mimpi yang sudah menggapai mimpinya di panggung Mimpi Jadi Nyata. Banyak sekali di antara mereka yang mimpinya sudah terwujud dan apa dampaknya bagi orang-orang terkasihi bagi hidup mereka. Betul sekali. Nah, untuk menyaksikan kembali bagaimana perjuangan mereka di panggung Mimpi Jadi Nyata, kita akan menyaksikan dalam tayangan berikut ini. Saya ingin mempunyai sebuah fasilitas berupa ambulan. Saya ingin jadi penyanyi dan pemain piano terkenal. Biar saya tidak dihina sama orang lain. Hati kamu tuh luar biasa. Hati kamu tuh bisa ngelihat apapun. Mimpinya punya perpustakaan yang baru. Saya ingin berkumpul kembali sama mama saya dan melanjutkan sekolah saya. 3 tahun nggak nerusin sekolah SMK, nggak nerusin sekolah. Tapi faktor orang tuaku ekonominya tuh jelek banget, sampai mamaku tuh rela aku jadi pembantu. Itu ibu juga pasti kerjakan keras juga ya. Apa yang membuat Mas Indra pengen ngebantu sesama disabilitas? Karena saya merasakan sendiri itu dengan keadaan kondisi kayak gini, difabel lah, seorang difabel. Mempunyai sarana transportasi. Benar-benar tidak menyangka ternyata ada malaikat guru di pinggiran di satu tempat yang terpencil. Bermain orkestra sama Pak Adi MS. Ngebangun pentas yang gede, banyak wayang, banyak gendingan, banyak orang. Karena tiap tidur dia harus saya ceritain beberapa cerita tokoh wayang. Jadi kalau dia dengar cerita, oh ini jahat akhirnya kayak gini. Di akhir kan baik hidupnya ya. Pasti meninggalnya pun dengan cara-cara yang baik kata dia. Ini satu visi yang luar biasa sekali ini si Pisang Geni ini untuk bisa memberikan statement dari akar budaya Indonesia yang sepeda baru. Mau jalan-jalan sama mau lihat kebun binatang. Pengen mempunyai sepeda motor. Saya sangat salut. Saya susah ngomong. Mempunyai sarana bermain sendiri, supaya nggak merepotkan orang lain. Tandu yang jadi, tandu duduk yang jadi supaya nanti kalau ada ibu hamil tidak bikin lagi. Secara tidak langsung mengajarkan kita semua untuk belajar kuat. Meskipun dengan keterbatasan
mau membantu sesama. Semangat kalian sangat luar biasa, sangat menginspirasi. Bahwa ternyata masih banyak pejuang mimpi di luar sana yang memiliki kehidupan yang mungkin jauh lebih berat daripada kita. Namun kami dibukakan mata dan hatinya untuk melihat bahwa mereka masih bisa memiliki jiwa dan semangat yang lebih kuat daripada kita semua. Pemirsa, banyak sekali kisah yang telah kita lalui selama 1 tahun terakhir di panggung Mimpi Jadi Nyata. Banyak air mata yang telah diteteskan, banyak inspirasi dan juga telah membuka mata kita untuk melihat kehidupan dan juga membantu banyak pihak. Tidak terlepas tentunya dalam perwujudan mimpi ini, dukungan dari para juri sponsor selama 1 tahun ini. Ya, betul sekali Ferdi, tapi tidak hanya terbatas pada juri sponsor, ada juga teman-teman kita bintang tamu yang juga ikut memberikan warna dalam mewujudkan mimpi para pejuang mimpi kita di panggung Mimpi Jadi Nyata. Dan malam hari ini Matt, kita akan ngobrol-ngobrol dengan para juri sponsor dan juga juri tamu. Ini original cast nih, waktu episode pertama juga 3 orang ini nih juri tamunya. Ini formasi lengkap ya. Formasi lengkap, formasi lengkap ya. Kita ingin menyapa selamat malam dan juga terima kasih untuk dukungannya selama ini, supportnya kepada Ibu Ming Josano dari Otoban. Selamat malam Ibu. Apa kabar Ibu? Baik. Terima kasih sudah hadir malam hari ini. Juga Pak Budi nih dari Arka Maya. Selamat malam, selamat datang kembali. Malam, terima Pak. kasih juga untuk support dan dukungannya untuk Mimpi Jadi Nyata selama 1 tahun belakangan ini. Ya, Pak Budi. Sama-sama. Ya, di sebelah kanan kita juga ada siapa saja ini, sudah tidak asing lagi sebenarnya ya. Betul. Ada Irgi, Anya dan juga Verly. Selamat datang kembali di panggung Mimpi Jadi Nyata. Tapi kalau kita ke Anya dulu, Ya, saya mau nanya silakan. dulu. Ini kan yang paling sering nampil di sini ya, yang paling sering kemudian ikut bareng sama Mimpi Jadi Nyata untuk mewujudkan impian teman-teman. Bagaimana keterlibatan dan akhirnya menyaksikan para pejuang mimpi bisa terwujud mimpinya? Saya tuh sangat bersyukur bisa menjadi bagian dari perjalanan Mimpi Jadi Nyata. Dari episode awal, pada saat kami bertiga di sini, saya ingat banget posisinya kita duduk di sana, kita tuh tidak dapat bayangan dan gambaran akan seperti apa acara ini. Walaupun kami dikasih tahu kisi-kisinya, acaranya bertujuan seperti apa, ya sudah kita akan membayangkan ini akan menjadi acara seperti umumnya lah acara TV yang ada di Indonesia. Tapi pas kami menjalankan prosesnya, itu yang namanya air mata, kata-kata, banyak sekali luapan emosi yang tidak pernah bisa kita ungkapkan di layar kaca sebelumnya. Karena biasa saya, Irgi, Verly, kami terbiasa untuk hidup dalam keterbatasan ekspresi kalau di dalam layar kaca ya, Verly ya, Irgi. Sehingga pada saat kita berada dalam acara Mimpi Jadi Nyata, kita tidak punya kuasa untuk membendung lagi keterbatasan itu gitu. Kita benar-benar harus apa adanya yang membuat kita ngerasa saya nggak bisa pura-pura nggak nangis, saya nggak bisa pura-pura tidak berempati karena apa yang dirasakan ini real. Makanya ini merupakan satu perjalanan sampai saya bilang sama teman-teman saya, Mimpi Jadi Nyata ini adalah acara televisi yang mendetoks jiwa. Wah, luar biasa. Mendetoks jiwa dan belajar untuk selalu bersyukur ya, sangat luar biasa. Itu yang agak susah. Nah, itulah justru kuncinya, bersyukur dan juga berbagi ya. Kalau kita melihat tadi Irgi, pemirsa di salah satu video sempat meneteskan air mata yang cukup banyak, itu di episode Pak Yuli kalau tidak salah ya. Pak Yuli ini seorang pejuang mimpi yang terus memperjuangkan hak anaknya disabilitas yang untuk mendapatkan pendidikan secara sama dengan anak-anak yang lain. Mungkin Irgi bisa ceritakan apa yang sangat menyentuh Irgi saat itu. Sama seperti Anya, karena ini kayak memberikan kita waktu untuk introspeksi. Mungkin sebagai ayah juga sama akhirnya kan berpikir yang selama saya jalani selama ini apakah memang sudah seperti yang beliau jalankan juga. Jadi di situ akhirnya saya merasa banyak kurang sebenarnya. Makanya di situ kenapa saya sangat terharu, sangat terpukul bahkan gitu. Apa yang sudah kita jalankan sekarang selama ini ternyata nggak ada seujung jarinya. Jadi untuk introspeksi diri lagi ya, sekaligus juga melihat apa yang ada di dunia nyata ini di banyak orang begitu. Ya, belajar banyak hal seperti itu ya. Kalau dari bintang tamu kita beralih ke juri sponsor, kita ke Buming. Buming tadi sempat kita lihat di tayangan bagaimana Buming ini tergetar hatinya gitu, haru sekali gitu, hampir meneteskan air mata. Apa yang membuat akhirnya Ibu Buming begitu terharu? Sebelumnya saya juga, kita hidup di kota ya, kita nggak pernah mikir
cuma lihat di berita-berita, oh ini di sini ada kesusahan, di sana ada kesusahan. Setelah kita bertemu di sini, mendengar cerita mereka, saya berasa terharu gitu. Mereka meskipun berkekurangan, tapi mereka punya jiwa besar. Dengan kekurangan mereka, gimana caranya mereka berjuang untuk bisa memberi sesama mereka gitu. Jadinya saya juga belajar, oh mereka yang lebih kurang dari apa yang saya dapat bisa demikian mulia gitu. Jadi saya juga tersentuh, mereka bisa menjadi contoh untuk saya juga, untuk bagaimana saya harus berbagi, dan saya juga harus bersyukur apa yang saya dapat. Dengan begini, jadi saya juga kasih contoh untuk anak-anak saya. Nanti jangan lupa kita harus bersyukur apa yang kita udah dapat dan harus berbagi. Betul. Belajar bisa dari siapa saja, tidak harus melihat ke atas atau ke bawah, tapi siapapun bisa belajar. Seperti itu ya Bung ya. Setuju sekali. Pak Budi, mungkin dari beberapa episode yang Pak Budi ikuti gitu ya, ada tidak yang paling berkesan atau yang membekas di ingatan dan di hati Pak Budi? Saya di sini tuh belajar banyak untuk bersyukur, untuk mengintrospeksi diri. Benar-benar program ini tuh membuka mata saya lah. Dan seperti itu. Program yang sangat membuka mata, tidak hanya mata secara fisik tapi juga mata hati seperti itu ya. Oke, kalau kita ke Mas Verly. Jadi kalau saya lihat ini seperti sekolah hidup sebetulnya. Jadi setiap saya pulang syuting gitu, saya bersama keluarga dan segala macam, saya melihat itu menjadi beda hidup itu. Menjadi lebih bermakna, bisa lebih banyak bersyukur tadi disebutkan. Saya selalu menunggu dan menunggu dipanggil lagi syuting kapan gitu. Enggak, tapi intinya adalah pelajaran dari acara ini sangat merubah hidup saya sekali. Begitu loh. Luar biasa Belajar. ya. Itu tadi pendapat dari teman-teman kita, bintang tamu dan juga juri sponsor, bagaimana kita bisa belajar dan memaknai hidup di panggung mimpi jadi nyata. Ya, setiap orang memiliki mimpi dan bagaimana kita memaknai mimpi tersebut dan bagaimana kita berbagi, tetaplah bersama kami di Mimpi Jadi Nyata. Tadi kita telah sampaikan bahwa kita akan mengundang kembali para pejuang mimpi kita yang mimpinya telah terwujud. Lalu Matt, siapa saja para pejuang mimpi akan kita undang di kesempatan kali ini? Kita panggilkan Ida Ayu. Silakan Halo Ida, silakan duduk. Senang sekali bisa ketemu lagi. Gimana kabar keluarga sekarang? Alhamdulillah sehat, mama, adik, saya pun juga sehat. Alhamdulillah. Mungkin untuk mengingatkan, waktu itu apa mimpi Ida saat hadir di Mimpi Jadi Nyata? Mimpi saya ingin bertemu dengan keluarga, berkumpul kembali dan meneruskan pendidikan. Oke, sudah berapa lama terpisah waktu itu? Itu sudah hampir 3 atau 4 tahun. 3 atau 4 tahun. Jadi waktu itu mimpi Ida terwujud? Alhamdulillah sangat terwujud. Alhamdulillah, mukanya juga sudah ceria kalau sekarang ya, sudah bersinar. Terus setelah diwujudkan mimpinya, bagaimana perasaan kamu dan apa yang kamu lakukan setelah itu? Alhamdulillah saya sangat senang sekali ya, terutama itu senang banget bisa terwujud. Karena apa sih, selama ini pas dulu hanya berandai-andai, terus sekarang tuh bisa terwujud. Kayak seneng gak bisa diungkapin, ini benar gak sih gitu, ini benar gak sih, benar gak masuk kuliah, ini benar gitu. Ya. Terus kayak nampar gitu kan, oh iya ini benar gitu, iya benar kan ya, iya benar. Terus pas dapat teman satu nanya, ini benar di sekolah ya, iya ini kampus, oh ini kampus beneran, iya ya Allah beneran ini, iya sampai saya dicubit gitu, ini ya. Wah sakit, iya bener ini kampus. Gitu. Beneran ya, nggak mimpi ya? Jadi bukan mimpi, ini benar-benar sudah menjadi kenyataan, mimpi jadi nyata. Boleh diceritakan juga kepada pemirsa dan juga semua kita yang hadir di sini, jurusan apa yang kamu ambil sekarang kuliah? Jurusan akuntansi. Oh, wow, sangat luar biasa. Semoga nanti masa depannya juga cerah ya. Amin. Amin. Amin ya, mudah-mudahan apa yang dicita-citakan juga bisa tercapai ya Matt ya. Betul sekali. Dan kali ini kita juga akan menyaksikan tayangan berikutnya lagi. Ya, pokoknya saya senang banget Kak. Ida udah bisa kuliah di sini, bisa kumpul sama mamanya. Alhamdulillah
alhamdulillah senang banget, soalnya itu udah dari lama banget keinginan aku ya. Alhamdulillah mungkin dari kebanyakan dari manusia, banyakan orang tuh paling beruntung mungkin aku ya, salah satunya itu beruntung banget bisa sekolah terus dibiayain sama televisi dari TV. Ya pasti bakalan cari cari pekerjaan yang lebih baik lagi gitu kan dari yang sekarang. Terus sama mungkin mau buka usaha dari dapat pembelajaran dari kuliah gitu. Aku bersyukur banget udah bisa kuliah dan mama jualan lauk pauk, dan amin amin ya robbal alamin. Itulah kisah Ida Ayu yang bermimpi untuk dapat kuliah serta berkumpul kembali bersama dengan keluarganya setelah terpisah kurang lebih 3 sampai dengan 4 tahun untuk membiayai hidup baik dirinya dan juga keluarganya serta menabung untuk dapat melanjutkan pendidikannya. Betul sekali ya. Oke, selanjutnya kita akan coba tanyakan ke juri sponsor kita Ibu Ming, bagaimana tanggapan Ibu melihat sosok Ida ini? Selamat ya Ida ya. Hai Bu. Ya, kita sebagai sponsor di sini juga merasa senang karena apa yang kita sudah berikan dipergunakan dengan baik. Semoga Ida tuh berhasil, juga bisa untuk masa depan yang lebih baik. Dan salam untuk Ibu ya. Ya. Sangat luar biasa ya. Oke, kalau mungkin juga Pak Budi ada yang disampaikan untuk Ida yang sangat berjuang untuk keluarganya. Ya, kalau dari saya selamat ya Ida udah mulai kuliahnya. Semoga yang dipelajarin di sini berguna untuk masa depan, untuk semuanya. Dan sama seperti Ibu Ming, kita sebagai sponsor juga senang apa yang kita berikan tuh memberikan dampak yang positif. Ya, doanya semoga nanti Ida juga bisa sesukses Bu Ming dan juga Pak Budi ya. Amin. Kita doakan ya. Perjalanan masih panjang ya, Met ya. Mungkin nanti selanjutnya bisa jadi sponsor. Amin, kita doakan ya. Amin ya. Amin. Oke. Mungkin Ida di sini juga ada yang mau disampaikan baik untuk para juri tamu atau juri sponsor. Saya sangat berterima kasih sudah mewujudkan mimpi saya dan sudah mendukung apa yang saya inginkan, dan saya sangat terima kasih. Sekali lagi saya nggak bisa ngucapin apapun, yang segalanya yang balas hanyalah Tuhan. Saya tidak bisa balas apa-apa. Terima kasih banyak. Amin, ya, amin. Mudah-mudahan dibalas timpal ya. Untuk para juri tamu, mungkin apa pesan yang ingin disampaikan? Sekarang kan mimpi sudah terwujud. Kita sudah lihat progresnya, kebahagiaannya. Apa yang ingin disampaikan baik Anya, Ferry atau Irgi? Ladies first lah. Oh, oke. Silakan Anya. Pertama-tama mengucapkan selamat ya, Ida sudah jadi mahasiswi. Statusnya sudah upgrade menjadi level siswi yang paling tinggi, makanya disebutnya mahasiswi. Dan tentu saja sekarang juga bisa ikut, mudah-mudahan ilmunya bisa bermanfaat dengan baik, kuliahnya dapat dijalankan dengan bahagia. Dan sama seperti Pak Budi dan Bu Ming bilang, semoga apa yang diberikan bisa bermanfaat dengan sangat baik. Pembukuannya Ibu, jadinya Ida yang handle dong. Udah beres ya. Udah beres sambil praktek ilmu gitu. Ya, selamat sekali lagi dan senang sekali bisa melihat senyum di mukanya Ida. Oke, selain Ida pemirsa, hari ini juga kami mengundang pejuang mimpi yang lain yang ini berasal dari kampung halaman yang sama dengan saya dari Lampung. Nah, ini paling pasti masih ingat si kecil-kecil cabai rawit, pejuang literasi cilik kita. Kita panggilkan Doni. Dari ini dia pejuang literasi cilik kita dari Sang Bumi Ruwajurai Lampung. Halo Doni, Pak Warsito. Doni, apa kabar Pak Warsito? Silakan duduk. Doni, Pak Warsito, ini saya mau nyapa dulu mereka pakai bahasa kampung saya ya. Siap, silakan. Ini agak rooming. Kita dengerin, kita belajar deh. Pak Warsito, api kabar nih? Bangga nih jadi orang Lampung. Yang artinya adalah api kabakni itu artinya apa kabarnya. Ada 2 dialek sebenarnya. Wawai gawa itu artinya baik, gawa itu saja. Jadi baik-baik saja. Api kabakni, Ferdi. Kabarni. Wawai gawo. Wawai gawo. Wawai gawo. Baik. Oke, sudah.
jadi orang Lampung. Udah official ya. Official, oke. Gimana nih kabarnya kalian? Alhamdulillah Pak Warsito baik. Terus sudah gitu bagaimana nih perjuangan kemarin setelah akhirnya mendapatkan mimpi? Lalu bagaimana yang dirasakan oleh kamu nih Doni? Ya, saya senang sekali bisa punya perpustakaan. Senang bisa punya perpustakaan. Iya. Itu katanya udah rame banget tuh teman-temannya Doni datang ke perpustakaan. Ceritain dong. Ya rame, tapi teman-temannya ada yang minta buku komik, buku Naruto. Oh, banyak ya. Requestnya banyak. Udah ada belum itu di sana? Baru satu. Oh, baru satu. Mudah-mudahan setelah ini ditambah ya sama juri sponsor ya. Iya. Jadi requestnya juga banyak dan hebatnya Doni ini memperjuangkan untuk mengingatkan kembali memperjuangkan mimpi teman-temannya untuk membuat perpustakaan di mana teman-temannya bisa belajar dan juga membaca begitu ya. Oke. Kalau Pak Warsito sendiri gimana ngelihat minat baca anak-anak di kampung, Pak? Kalau sampai saat ini sih sesudah berdirinya perpustakaan, alhamdulillah minat baca mereka jadi lebih baik. Artinya sekarang yang tadinya Doni yang keliling, hanya berkeliling, sekarang mereka yang datang. Dan bahkan orang tua yang mengantar, mereka pun ikut baca? Ikut membaca. Jadi memang pejuang literasi nih Pak Warsito dan juga Doni. Saya mau menanyakan kepada Irgi nih sekarang. Bagaimana Irgi melihat perjuangan Doni dan juga Pak Warsito yang sekarang syukur alhamdulillah sudah memiliki perpustakaan di Lampung nih, diwujudkan mimpinya. Luar biasa sebenarnya, ini sesuatu hal yang harus jadi contoh untuk kita semua sebenarnya. Karena perjuangan Doni, seorang anak kecil yang ingin paling tidak memberikan pengetahuan lah gitu kepada teman-temannya untuk juga akhirnya bisa membaca, dan sekarang malah mungkin sudah lebih banyak lagi orang yang akan akhirnya punya minat membaca. Ini satu hal yang mungkin kita nggak pernah lihat di kota-kota besar. Jadi kita berjuang untuk sesuatu yang mungkin hanya untuk kepentingan kita pribadi, tapi seorang anak kecil Doni hanya berjuang memikirkan teman-teman yang ada di sekitarnya. Doni, jangan hanya ada di Lampung, mudah-mudahan apa yang dilakukan oleh Doni ini akan juga nanti menular ke daerah-daerah yang lain. Dan yang pastinya juga bukan hanya Doni lagi, tapi juga mungkin orang-orang yang lebih dewasa akan melakukan sesuatu hal yang besar yang berdampaknya juga untuk masa depan bangsa kita. Amin. Kita doakan ya. Semoga Doni ini menjadi pionirnya ya. Saya lupa Doni umur berapa sekarang? Umur 10. Masih panjang Om Irgi perjuangannya. Umur 9 waktu itu sudah memperjuangkan literasi membaca untuk teman-temannya. Mudah-mudahan nanti ke depannya seperti harapan kita semua bisa memperjuangkan untuk banyak orang dan bukan hanya di Lampung. Betul sekali. Tapi kalau ngomong-ngomong tentang perpustakaannya si Doni ini, Ferdi dan juga pemirsa, ternyata katanya kita tanya ke Pak Warsito, katanya tidak hanya sebatas sebagai perpustakaan, Pak, dijadikan tempat penyuluhan ibu-ibu PKK, benar ini Gi? Iya, jadi kami coba berkolaborasi dengan beberapa ibu-ibu yang mereka mendapat bantuan dari pemerintah. Kami coba sosialisasi ke mereka, kita ajak mereka, bagaimana kita bisa meminit bantuan tersebut sehingga bisa menjadi lebih bermanfaat. Yang mungkin notabene kalau di kampung ketika mereka dapat bantuan, mereka hanya pulang bukannya malah buat beli rokok atau hanya buat beli pulsa dan lain sebagainya, padahal pemerintah memberikan bantuan kan maksudnya bukan seperti itu. Gitu. Pengen masyarakatnya lebih baik. Maka kita berkolaborasi dengan mereka untuk memberikan pemahaman itu kepada masyarakat. Nah, ini judulnya memaksimalkan energi. Betul sekali. Dan itu yang diupayakan juga oleh Pak Warsito dengan berkolaborasi dengan ibu-ibu PKK. Lalu bagaimana kegiatan yang dilakukan di perpustakaan ini setelah mimpi Doni dan Pak Warsito menjadi kenyataan? Kita sama-sama saksikan tayangan berikut ini. Gimana? Hah? Ini Sasperi. Ditanya nggak apa-apa. Kami segenap keluarga besar BMX Pustaka mengucapkan terima kasih kepada para sponsor, kepada Dae TV dengan dibuatkannya perpustakaan ini. Jadi ini sebuah kebanggaan buat kami, menurut kami ini adalah bentuk kepedulian
dari DAE dan sponsor bukan hanya kepada kami, tapi kepada anak-anak yang ada di desa kami. Bisa mungkin ketika kawan-kawan yang sudah datang ke sini bisa melihat bahwa tempat kami sangat jauh dari perkotaan. Jadi untuk mendapatkan akses buku kami sedikit kesusahan. Senang. Ya bahagia sama gembira. Ya bagus sama enak buat bagus sama temennya juga enak membacanya. Ya terima kasih sama sponsor udah wujudin mimpi Doni. Luar biasa ya, itulah gambarannya. Seneng lihatnya ya kalau kayak gitu ya. Dan terlihat wajah bahagia Doni dan juga Pak Warsito, perjuangan mereka yang tadinya harus keliling, sekarang mereka menunggu di perpustakaan, teman-teman ataupun juga orang tua dari teman-teman Doni ini datang ke perpustakaan untuk membaca. Tapi kalau kita berbicara pada waktu itu episodenya, ini kebetulan satu episode ya, sama ya, betul. Ida sama Doni ya, ini kebetulan satu sama. Mungkin perwakilan dari juri sponsor apa yang akhirnya membuat Ida, biasanya kan ini satu orang aja yang diwujudkan mimpinya. Kebetulan pada waktu itu Ida dan Doni sama-sama diwujudkan. Ini akhirnya kenapa juri sponsor memutuskan dua-duanya diwujudkan? Karena dua-duanya emang diperlukan ya. Satu demi masa depan, mau sekolah lagi, biar bisa ketemu dengan orang tua. Jadi kayak kita sebagai sponsor juga nggak tega ya, mana yang harus ditolak. Jadi dua-duanya dikasih. Oke. Memutuskan dengan hati ya. Oke. Kalau Mas Ferli juga kan kemarin juga, nah ini datang juga kan pada waktu itu ya. Iya betul, saya lihat. Lihat ya. Deg-degan nggak? Kira-kira siapa yang bakal kepilih? Tahu-taunya dua-duanya gitu. Berkaitan dengan hati kalau saya bilang tadi, mungkin ini memang lebih ke banyak orang, tapi ini juga ke satu orang tapi lebih dalam lagi gitu. Jadi ada yang satu one to many sama one to one istilahnya. Tapi dua-duanya penting. Saya setuju dengan Ibu Bing tadi bilang ini soal masalah hati, dan saya setuju sekali dengan keputusan yang diambil oleh sponsor. Dua-duanya hadir, dua-duanya terwujud, dan dua-duanya sekarang ada progresnya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Keren banget. Itu harapan kita semua. Memang tidak mudah, Matt, para juri sponsor dan juga juri tamu ini memutuskan mana yang harus diwujudkan mimpinya. Senang sekali kita yang ada di sini sebagai host ya, jika melihat keduanya ini mimpinya terwujud. Apalagi impactnya setelah diwujudkan adalah positif. Siapa lagi para pejuang mimpi kita yang akan hadir di episode spesial Mimpi Jadi Nyata? Jangan kemana-mana, kita kembali saat lagi.